Halo guys, hari ini saya bareng Pak Anton Teddy, bos TX Travel dan juga kebetulan COO dari Bali Tunggungan. Welcome Pak Anton. Thank you nih, saya udah diajak makan, enak banget guys. Kalau belum pernah nyoba, datang langsung aja ke Tamrin ya. Sarina Tamrin, gedung baru. Dan ini yang saya bingung nih, sekarang kan lagi zaman susah Pak Anton. Kok bisa sih buka tempat gede kayak gini di Sarina? Tempat yang paling gede sebenarnya di sini ya. Tapi yang Betul. menarik adalah sebenarnya ini restoran adalah yang ketiga. Jadi bukan yang pertama. Ketiga guys. Ketiga. Oke. Yang pertamanya adalah 2016 2016. di Bali. Oke. Lalu 2018 yang kedua. Nah, kenapa dibuka yang pertama? Karena kita bikin taman wisata. Wow. Taman wisata sebesar 5 hektar. Ya, itu taman wisata yang selalu saya mengatakan the most beautiful garden. Dan Di Bali. di Bali. Lalu 2018 Tinggal nunggu undangannya guys. everybody welcome ya. Nah, lalu tanggal 2018 mulai dibuka yang kedua di Sunset Road. Kenapa dibuka di Sunset Road? Karena yang pertama dibukanya di Bedugul. Bedugul itu 1 jam dari Denpasar atau Kute gitu ya. Jadi memang semua di Bali ini di infrastrukturnya semua nginepnya itu adalah di selatan Bali. Semua ke Ubud 1 jam, ke Bedugul 1 jam, kemana-mana semua ke atas itu semua 1 jam balik lagi ke selatan untuk nginepnya infrastrukturnya di sana. Makanya kita ngelihat ada kebutuhan yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga ini kebutuhannya adalah terpilih sebagai satu-satunya restoran dari Bali yang dibawa masuk ke Sarina. Oke. Proses seleksinya cukup panjang. Direktur utama daripada Sarinah ini juga datang ke Balinya berkali-kali. Jadi memang yang kita bawa adalah otentik, bukan cuma khas Bali biasa, tetapi yang otentik yang biasa kita suguhkan kuliner Bali gitu ya. Makanya kalau misalnya kangen dengan makanan Bali, ini otentik. Tadi saya cobain bebeknya, mantep banget, mantep banget. Tapi yang buat saya penasaran Pak, sekarang kan lagi pandemi nih, dimana kalau banyak pengusaha saya lihat pada ngerem nih, bahkan PHK di mana-mana. Kok berani sih buka di maksudnya tempat seperti ini, mewah sekali, besar, dan juga ya sudah pasti ini ya banyak investasinya ya. Betul, investasinya tinggi, fixed cost-nya juga tinggi. Investasinya sih kelihatannya emberan nih. Ada yang- bocoran nggak? Ada iya, bocoran nggak? Yang menarik adalah sebenarnya kita melihat satu opportunity. Satu adalah bahwa di level ini terjadi kekosongan. Oke. Di level, jadi bukan di level middle low, ini penuh sesak. Tapi di middle up, ini terjadi kekosongan. Jadi misalnya contoh, mau ngundang level tertentu di mana makannya adalah lokal. Di Sarinah ini semua makanannya lokal. Nah, jadi tempatnya kenapa kita dipilih? Karena tadi punya cita rasa nasional, kelasnya adalah middle up. Jadi harus lihat niche marketnya ya Pak ya, dimana kalau ada kekosongan dan itu pas, serta ya dipastiin bahwa niche-nya yang mampu bayar. Betul. Kalau kita lihat bahwa segmen yang ada di Jakarta Pusat ini dalam radius 1 km ke kiri dan ke kanan, radius 1 km itu lebih dari 100.000 staff yang kerja di kantoran. Oke. Nah, ini merupakan opportunity bagaimana kita men-tap bos-bosnya, direktur-direkturnya, manajernya. Makan siang kita siapkan yang quick lunch, lalu mereka paketnya levelnya adalah level yang mana yang kita bidik. Jadi memang strategi marketingnya jelas, segmen marketnya jelas, produknya jelas. Jadi sebelum bisnis guys atau buka apapun juga, survei marketnya harus kenceng. Kalau bingung, cari saya kalau nggak Pak Anton. Saya dengar bulan depan atau dalam jangka waktu singkat bakal buka lagi di Pantai Indah Kapuk. Iya, di Peak 2
letaknya di Kanal, udah dapat tempatnya. Agustus kita mulai diizinkan renovasi di sana. Jadi mungkin di bulan November akhir atau awal Desember sudah bisa buka di sana. Wah, bentar lagi ya. Jadi dalam jangka waktu kira-kira setengah tahun udah buka satu lagi. Iya, sebenarnya mau buka 2 di Jakarta ini. Satu daerah selatan. Jadi bisa 3 ya nanti 3, ya? Iya, iya. Pertanyaannya nih, banyak pengusaha kuliner di luar sana pasti banyak yang bingung. Lah, saya kalau punya satu restoran aja ngurusnya setengah mati. Ini kok bisa punya 2 di Bali, 1 sekarang di Jakarta, dan dalam jangka waktu kurang dari setahun buka 2 lagi. Tipsnya dong, Pak. 1, know your market. Marketnya apa? Segmen menengah ke atas. Produknya apa? Kuliner khas Bali. Ketiga adalah daerahnya. Nah, kalau saya disuruh buka, misalnya daerah Jakarta Timur, saya nggak buka. Daerah Jakarta Utara, mungkin juga saya nggak buka. Jakarta Barat juga sulit. Makanya dilihat adalah Jakarta Utaranya adalah yang di peak, bukan yang di tempat yang lain. Lalu sentralnya di sini, kenapa? Karena banyak pemerintahan dan lain sebagainya. Dan kenapa juga nanti di selatan? Nah, itu jelas tadi. Kalau perlu mau buka, Coach Yudi. Sip. Jadi kalau bicara properti itu posisi, Yeah. location. Yeah. Kalau bicara bisnis, market, begitu Pak ya. Betul. Dan produk kita mesti match. Jangan sampai misalnya contoh, kita ini adalah makanan kuliner Bali yang halal. Sertifikat halalnya segera dikeluarkan karena memang kita tidak ada makanan yang non halal. Di Bali ini kan ada makanan kuliner Bali yang memang non halal. Kita halal. Itu yang pertama. Segmennya jelas. Kita mengarahnya kemana? Kedua adalah ada kosong nggak? Isi kekosongan. Jangan udah rame ditambah lagi. Wah, ini berdarah-darah, red ocean. Itu. Jadi harus cari market yang kita bisa masuk. Pak Anton, pertanyaan terakhir yang saya bingung. 2-3 tahun yang lalu saya kenal Pak Anton sebagai juragannya travel. Tapi sekarang bisa tiba-tiba pivot begini nih, bergerak cepet banget, dan bukan hanya cepet banget ya, luar biasa deh gerakannya, tiba-tiba gimana tuh cara adaptasinya? Kan pasti berbeda ya kita bicara tentang bisnis travel dan ini bisnis restoran. Iya, sebenarnya benang merahnya adalah sama-sama di hospitality. Jadi pada saat dunia travel sekarang lagi istirahat ya, bisa mendadak airport kita nggak bisa terbang, bisa mendadak airport ditutup, PCR, antigen dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang menurut saya menghambat orang. Nah, bisnis travel ini belum bangkit, baru di bawah 10%. Sekarang ini ya. Jadi masih lumayan dibandingkan dulu 0,5% gitu ya. Jadi ini masih lumayan, tapi masih long way to go. Yang kedua adalah karena saya di hospitality, saya melihat mengunjungi banyak restoran, saya suka kuliner, dan begitu temen ngajakin, ayo Pak Anton urusin nih, kelola nih restoran, taman wisata. Saya perhatikan, lihat bagaimana, dan begitu saya menguasai, saya masuk, dan ternyata memang pelipat gandaan duplikasinya itu cepat sekali. Kembali lagi, satu, produk yang kita tawarkan harus jelas. Orang datang ke sini makannya bukan cuma enak aja. Makanya tadi hal-hal yang kecil ya, change your color, change your tea color gitu ya. Itu adalah semacam gimmick yang orang akan teringat. Hal-hal yang apa sih yang signature-nya? Apa sih yang orang kangenin gitu ya. Nah, right product put in the right place in the right timing. Keren banget. So guys, kalau buat Anda yang masih nggak bisa move on, walaupun Anda sedang berada di dalam mungkin situasi yang sulit, atau mungkin bisnisnya juga yang lagi menantang, seperti travel contohnya, nonton video ini, lihat Pak Anton. Saya salut banget dengan Pak Anton di usia yang seperti sekarang, masih gerakannya, pivotnya itu keren banget. Saya masih pemuda. Jadi yang penting asal muda di hati ya Pak ya.
Bisnis mau berubah, kita harus terus berubah. Nggak masalah. Zaman berubah, cara bisnis berubah. Zaman berubah, cara bisnis berubah. Tips dong Pak untuk pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin masih stuck nih. Apa tuh kira-kira Pak Anton? Saya melihatnya tuh begini. Orang seringkali sulit move on. Nah, ini yang harus dirubah. Kedua, lingkungan itu membuat kita tidak move on. Makanya saya tahun lalu bulan April memutuskan untuk pindah ke Bali. Saya memutuskan ke Bali, sekarang udah 11 bulan di Bali. Dan apa yang terjadi, environment itu membuat saya hormonnya, endorfinnya bangkit. Apa yang terjadi? Karena di Bali, every day is holiday. Nah, kalau kita bilang ke Jakarta, every day is business gitu ya. Tapi kalau di Bali, every day is holiday. Dan pada saat kita senang, hati senang, pikiran senang, saya didampingi oleh istri saya, kita berdua gitu ya, tinggal di villa, so good. Itu yang membuat kita sebenarnya menjadi cerah. Tidak melihat tiap kali macet, genap ganjil gitu ya, waduh udah stres belum apa-apa ya. So change your environment, ubah lingkungan Anda. Ini kalau abis video ini Bali penuh, Anda tahu salah siapa. So thank you banget Pak Anton, terima kasih banget. Thank you banget sharingnya. Saya happy banget hari ini ngobrol-ngobrol sama Pak Anton. Belum lagi tadi makanannya maknyus banget. Harus cobain bebek timbungannya. Oke, so saya Coach Chandra. Salam miliarder.